Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan waktunya sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita bisa mendengarkan kajian duha Sabtu rutin yang kita lakukan. Kemudian salawat tetap tercurahkan kepada baginda nan agung, baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Faris Beki LCMA dengan tema kunci-kunci surga di sekitar kita. Baiklah hadirin yang berbahagia, di sini selaku MC saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun acara yang pertama yakni pembukaan, tentunya dengan mengucapkan Bismillah. Kemudian acara yang kedua, Mau'izatul Hasanah ataupun tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Beki LCMA dengan tema kunci-kunci surga di sekitar kita, yang mana beliau adalah alumni Al-Azhar, kemudian aktivitas da'i dan juga dosen di salah satu kampus di Indonesia. Dan beliau juga sering mengisi kajian-kajian di TV nasional. Acara yang ketiga, sesi tanya jawab, dan acara yang keempat, takhtim ataupun penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita masuki acara yang pertama yakni pembukaan. Kita awali kajian duha pagi hari ini dengan membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pahala bagi yang hadir pada pagi hari ini. Amin Allahumma amin. Adapun acara yang kedua, yang mana acara inti pada kajian kita, yakni tausiah ataupun mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Faris Beki LCMA dengan tema kunci-kunci surga di sekitar kita. Kepada yang terhormat Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, saya bahagia sekali hari ini bisa silaturahim dengan saudara dari Syafana. Ya, sebenarnya agak sulit bagi saya untuk berbicara karena ada banyak para guru dan asatis di sini, termasuk guru kami Ustadz Nanang Firdaus. Ya, semoga beliau selalu dalam penjagaan Allah. Begitu juga para asatis semuanya di sekolah Syafana ini. Ya, juga kita doakan ketua yayasan kita Ibu Hajjah Ummul Latifah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing, memberi kekuatan serta keselamatan dunia akhirat. Saudara sekalian, hari ini insya Allah kita akan berbicara tema kunci-kunci surga di sekitar kita. Ini menarik. Kenapa menarik? Sebab kita menghubungkan antara kehidupan hari ini dengan kehidupan nanti di akhirat. Kita ingin seluruh aktivitas kita di dunia ini punya manfaat, menjadi tabungan kebaikan nanti di akhirat. Saudaraku, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada adanya surga dan neraka adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab asal segala kesusahan dalam hidup ini adalah cinta dunia. Asal segala dosa ini adalah cinta dunia. Coba kita lihat segala kemaksiatan, segala dosa, segala kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Itu apa sebabnya? Kenapa orang tega membunuh? Kenapa orang tega memutuskan silaturahim dengan saudara? Kenapa orang korupsi? Kenapa orang menyuap? Kenapa orang melakukan apa saja? Kenapa? Sebab cinta kepada dunia, ingin dunia. Juga segala kesusahan karena kehidupan dunia. Kalau sekiranya kita tahu akan nilai dunia, kita ini nggak bakal susah. Kenapa? Karena ketika kita luput dengan sesuatu yang tidak ada nilainya, kita nggak sedih. Kita tidak gundah gulana. Kenapa? Karena kita luput dari sesuatu yang memang tidak ada nilainya. Selama ini kita menghargai dunia ini jauh lebih mahal daripada harga yang sebenarnya. Akhirnya kita hidup seolah-olah seluruhnya untuk dunia. Padahal itu adalah sumber dari seluruh masalah. Jadi tidak ada yang lebih menghibur di dunia ini, teman-teman sekalian. Kecuali dua hal. Kamu kenal Allah Subhanahu wa taala dan kamu beriman kepada hari akhirat. Orang yang kenal dengan Allah, dia tidak mungkin bersangka buruk kepadanya. Allah Subhanahu wa taala membuat seluruh takdir-takdir di dalam kehidupan ini untuk kebaikan manusia. Allah menurunkan syariat untuk kebaikan manusia. Allah memerintahkan kita dengan sesuatu atau melarang kita dari sesuatu untuk kebaikan kita. Allah nggak ngambil untung sedikit pun tidak. Jadi kenal Allah Subhanahu wa taala membuncahkan rasa bahagia, kita melakukan apa saja di dunia ini untuk Allah, pasti ada kebaikan di dalamnya. Yang kedua adalah beriman kepada hari kiamat. Orang berada dalam keadaan paling down, berada pada keadaan paling susah, kalau dia beriman kepada akhirat, dia akan terhibur. Kenapa? Sesusah apapun aku hari ini akan berakhir. Kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang fana. Ya. Tetapi aku menatap akhirat. Aku bersabar dengan kehilangan. Aku bersabar dengan kesusahan. Aku bersabar dengan keterbatasan. Aku bersabar dengan sakit. Aku akan mendapat pahala nanti di akhirat. Terhibur dia. Walaupun hidupnya susah. Sebaliknya, kalau hidupnya senang, ya, dia menjadikan kesenangannya itu, kemudahannya itu, potensi-potensi kebaikan yang dia punya itu juga untuk akhirat. Dan itu membuat dia semakin disenangi, membuat dia semakin sukses, membuat dia semakin bahagia dalam kehidupan di dunia. Orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu keterampilan, atau memiliki ilmu yang luas, atau memiliki harta yang banyak, atau jabatan yang strategis. Kalau sekiranya dia mempergunakan itu hanya untuk kepentingan dirinya, orang-orang akan melihat dia dengan pandangan yang benci, pandangan yang tidak tulus. Sebaliknya, kalau dia mempergunakan keterampilannya, wawasannya, jaringannya, kekuasaannya, hartanya untuk memberi manfaat bagi orang lain, maka yang pertama-tama mendapatkan akibat baiknya adalah diri dia sendiri. Siapa yang berbuat kebaikan, maka bagi dirinya sendiri. Fali nafsih. Maka yang akan merasakan keuntungannya adalah di diri dia sendiri. Jadi, mau kamu berada dalam keadaan susah,
Atau kamu berada dalam keadaan senang? Kalau kamu beriman kepada akhirat, hatimu menjadi tenang. Kita ini kan hari ini berbicara tentang apa sih kunci-kunci surga? Apa yang ada di sekitar kita ini yang membuat kita bisa masuk surga? Kenapa teman-teman? Karena kita beriman bahwa surga itu benar. Surga itu nyata. Surga itu sesuatu yang dijanjikan oleh Allah dan pasti. Bayangkan kalau sekiranya ada orang yang hidup tujuannya adalah kebahagiaan dunia yang fana sampai dia mengorbankan kehidupan akhirat yang abadi. Orang itu apa namanya? Atau ada orang yang sanggup menukar akhirat yang tidak ada letih, tidak ada resah, tidak ada sedih, demi mendapatkan kehidupan dunia yang pasti tidak mungkin bebas dari rasa sedih, rasa letih, rasa capek, ya, rasa menderita, rasa sempit pasti ada. Jadi ini tentang bagaimana kita memiliki visi akhirat. Bagaimana kita berpikir gimana sih dapat ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Ustadz, kalau begitu kita nggak usah lagi dong melakukan hal-hal yang sifatnya duniawi. Pokoknya kita ngelakuin hal-hal yang untuk akhirat saja. Ya, kita hanya melakukan sesuatu untuk akhirat saja. Berarti saya nggak usah bekerja, Ustadz. Di sini kelirunya. Banyak di antara kita yang membagi mana aktivitas duniawi dan mana aktivitas ukhrawi dari jenis aktivitas. Orang banyak yang melihat bahwa berdagang, bersepeda, bekerja, membuka kantor, membuka klinik, ini urusan dunia. Sebaliknya orang melihat pergi haji, umroh, berdakwah, hijrah, menghafal Al-Quran, ini urusan akhirat. Tidak. Sebab mana perkara duniawi dan mana perkara ukhrawi bukan ditentukan dari jenis pekerjaan, tapi ditentukan oleh implikasinya, akibatnya. Semua aktivitas, perhatikan ini penting sekali. Semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia di dunia, tapi akibatnya adalah kebaikan-kebaikan yang dapat dia rasakan sampai nanti setelah mati, maka itu urusan akhirat. Walaupun di mata manusia perkara duniawi. Sebaliknya, walaupun dilihat oleh manusia ini aktivitas ukhrawi, tapi kalau niatnya hanya untuk kebaikan dan keuntungan sampai dia mati saja, maka itu adalah perkara duniawi. Jadi pembedanya adalah kematian. Kalau kita melakukan sesuatu untuk keuntungan yang dapat kita rasakan sebelum mati saja, itu duniawi. Kalau kita melakukan sesuatu untuk keuntungan setelah mati, maka itu ukhrawi. Seorang berdakwah, menghafal Al-Quran atau hijrah, agar terkenal, agar memperoleh pengakuan, agar banyak pengikutnya, agar memperoleh keuntungan duniawi, agar memperoleh keuntungan materi, maka itu adalah perkara duniawi. Walaupun di mata manusia, dia melakukan aktivitas ukhrawi. Sebaliknya, seorang berbisnis. Kenapa? Karena aku diperintahkan Allah untuk menggunakan seluruh potensi terbaikku. Jangan sampai harta, kekayaan negara ini berada di tangan orang-orang yang durhaka kepada Allah, yang berbuat kerusakan, yang menzalimi umat ini, yang menyudutkan Islam. Aku harus lebih sukses. Maka bisnisnya adalah jihadnya. Karena ada jihad di harta. Seseorang membuka satu usaha, gunanya untuk apa? Karena Nabi berkata, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Maka aku berusaha agar aku bisa berinfak lebih banyak, berwakaf lebih banyak. Maka berbisnis, berdagang, bekerja adalah pekerjaan ukhrawi. Walaupun di mata manusia, dia itu duniawi. Nah, cara pandang seperti inilah membuat kita menjadi lebih peka melakukan apa saja dalam keseharian kita ini untuk akhirat kita. Jadi, saya tidak mengajak teman-teman sekalian untuk mengubah jenis aktivitas. Ustadz, saya suka bersepeda, saya suka jalan-jalan, saya suka berdagang, saya suka. Silakan. Tapi jadikan semua itu untuk visi akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa bataghi fima atakallah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah
dari apa-apa potensi yang Allah berikan kepadamu untuk kebaikan akhirat. Allah berikan kamu kecerdasan, Allah berikan kamu kepintaran di bidang IT, Allah berikan kamu kepintaran di bidang ekonomi, Allah berikan kamu kepintaran di bidang politik, Allah berikan kamu kepintaran di mengurus pendidikan, Allah berikan kamu kepintaran di bidang hukum, Allah berikan kamu kepintaran di bidang medik. Gunakan itu untuk tabungan akhirat. Ketika keluar rumah, niatkan untuk membantu orang, untuk berkhidmat bagi bangsa dan negara, untuk bermanfaat lebih banyak orang, karena ini adalah orang yang paling baik menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dapat keuntungan dunia, itu bonus, dan kita pun menggunakan keuntungan dunia itu, materi yang kita dapatkan itu untuk sesuatu yang halal, maka itu juga menjadi nilai ibadah. Aku bekerja ini untuk dapat gaji, gaji ini untuk dapat memberikan orang tuaku, untuk dapat memberi infak kepada keluargaku, untuk dapat membebaskan keluargaku daripada jalan-jalan yang haram, tapi melalui jalan-jalan yang halal. Maka itu adalah jihadnya. Dia meninggal ketika dia keluar mencari nafkah pun seperti syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubah itu. Ini yang ingin kita lakukan. Kalau sekiranya umat ini bergerak dengan motivasi itu, dengan mindset itu, maka banyak sekali yang berubah dalam kehidupan ini. Bayangkan, dua orang sama-sama bekerja di divisi yang sama, bagian yang sama, jam kerja yang sama, kemampuan yang sama, tugas yang sama, tanggung jawab yang sama. Tapi yang satu bekerja untuk dapat uang, yang satu bekerja, ini adalah perintah Allah. Orang yang bekerja karena ini adalah perintah Allah, maka dia akan amanah. Orang yang bekerja karena ini adalah perintah Allah, maka dia akan jujur. Orang yang bekerja karena ini perintah Allah, maka dia akan tekun. Karena orang mukmin kalau melakukan sesuatu, dia tekun. Urusan hasil, urusan Allah. Urusan rezeki, urusan Allah. Sudah dicatat semuanya. Karena itulah, apapun aktivitas dalam hidup dapat mendekatkan kita kepada surga. Dari mana memulainya Ustadz? Perhatikan. Ini sangat teknis. Ini sangat aplikatif. Dapat kita terapkan setiap hari. Dari mana mulainya? Dari bangun tidur. Mari kita renungi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Idza asbaha ahadukum wa akbar hammihi dunya, ja'alallahu faqrahu baina ainai wa shattat alaihi syamlah. Wa man asbaha wa akbar hammihi al-akhirah, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a alaihi syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah. Idza asbaha ahadukum, apabila seseorang bangun pagi memulai harinya, tetapi yang menjadi ambisinya adalah dunia, maka Allah akan menjadikan kefakiran terbayang-bayang di pelupuk matanya. Dan Allah akan membuyarkan seluruh rencananya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah. Dunia tidak akan datang kecuali memang yang sudah menjadi takdirnya. Ya Allah, teman-teman sekalian, perhatikan kedalaman makna hadis ini. Kamu kalau 24 jam hanya memikirkan dunia, sama sekali tidak menambah bagian yang sudah ditakdirkan untukmu. Maka yang paling penting adalah ketika memulai hari, jangan yang ada dalam pikiran kita, apa sih keuntungan duniawi yang aku dapatkan? Aku bisa mengambil apa hari ini? Aku bukan. Kalau itu, maka Allah justru akan menjadikan kemiskinan terbayang-bayang di pelupuk mata kita. Ini makna ini pun dalam sekali. Apa? Walaupun seseorang berpenghasilan miliaran rupiah, tapi ada rasa tidak cukup di hatinya. Ada rasa cemas ini akan habis. Ada rasa cemas dia akan miskin. Ada rasa cemas. Semuanya tidak akan aman dalam kehidupan dia. Padahal, apa kata Nabi tadi? Ja'alallahu faqrahu, Allah jadikan kefakiran, kemiskinan baina ainai, di pelupuk matanya. Artinya tidak benar-benar menyentuh dia. Allah nggak mungkin memiskinkan hamba, itu nggak mungkin. Berbeda nanti dengan orang yang bangun pagi. Visinya adalah akhirat. Ambisinya adalah akhirat. Bangun pagi yang dia pikirkan adalah apa amalan yang bisa aku lakukan hari ini. Wakaf apa yang aku bisa berikan. Infak apa, amal apa. Tawasau bil haq kepada siapa, nasihatin siapa, mendengar nasihat dari mana, menghadiri majelis ilmu yang mana, lebih paham dengan ayat Quran, menghadiri kajian yang mana. Itu yang ada dalam pikirannya ketika dia bangun tidur.
maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekayaan di hatinya. Kalau tadi menjadikan kefakiran di depan matanya. Sebab kefakiran tidak pernah melekat dalam diri manusia. Allah berfirman bahwa Allah yang mematikan, Allah sebutkan lawannya, Allah menghidupkan. Alladzi amata wa ahya. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah yang membuat tertawa, Allah yang membuat menangis. Tapi ketika Allah berkata, aghna, dialah Allah yang memberikan kekayaan, yang membuat seorang kaya. Allah tidak berkata dan Allah yang membuat seorang miskin, tidak. Huwallazi aghna wa aqna. Allah yang membuat orang kaya dan Allah yang membuat orang cukup. Pada dasarnya begitu. Jadi ini tentang kita ini hidup untuk apa? Hal-hal yang sederhana dalam kehidupan ini kita bisa membawa kita kepada surga. Tapi saya nggak mau ibu-ibu, bapak-bapak semua kecewa. Saya pikir ada amalan-amalan yang akan disebutkan oleh Ustadz Faris. Saya bilang semua amalan. Tapi baik, saya tahu pikiran Anda. Oke, saya sebutkan amalannya. Ada banyak hadis yang berbicara tentang amalan-amalan yang ringan, tapi memiliki implikasi besar nasib kita di akhirat nanti. Saya akan pilihkan hari ini hadis yang menjadi pidato pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di Madinah. Teman-teman, ini menarik. Kenapa? Sebab hari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi kekuasaan. Pertama kali di Mekah, Nabi ditindas, Nabi disiksa, Nabi diusir, Nabi disakiti. Tiba-tiba datang orang dari Aus dan Khazraj, berbaiat kepada Nabi pada baiat Aqabah pertama dan kedua, berjanji akan membantu Nabi. Lalu Nabi benar-benar hijrah pada tahun ke-14. Sebelumnya para sahabat secara bergerombolan telah hijrah ke Madinah dan mereka berjanji akan memberikan urusan Madinah ini ke tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, Anda pasti bertanya-tanya, bagaimana sih pidato politik pertama Rasulullah? Pidato Rasul pertama di Madinah itu apa? Apakah dia akan pidato politik? Atau dia pidato ekonomi? Atau pidato isu sosial? Atau pidato agama karena dia adalah seorang Rasul? Lihat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki jawami'ul kalam. Orang yang paling fasih. Orang yang kata-katanya sangat berpengaruh. Memilih kata-kata mana yang akan dia sampaikan di momentum paling penting ketika dia berada di Madinah. Pertama kali sampai ke Madinah, Nabi berdiri dan memulai pidatonya. Teman-teman sekalian, jangan lupa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim yang akan saya sampaikan ini, perawinya adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, yang sebelumnya adalah orang Yahudi. Abdullah bin Salam ini orang Yahudi di Madinah. Di Madinah ini hidup beberapa klan Yahudi, teman-teman sekalian. Jadi orang-orang Yahudi itu mengira Nabi terakhir itu pasti dari bangsa Yahudi. Maka mereka sangat terkejut ketika kemudian datang Nabi dari bangsa Arab. Ketika Nabi datang, Abdullah bin Salam ini, ya kita bicara Abdullah bin Salam sebentar, berkata kepada anaknya, "Nah, orang Arab yang mengaku Nabi itu sudah datang di Madinah. Mari kita datangin. Bapak sudah siapkan pertanyaan-pertanyaan nih untuk menguji dia." Mungkin bisa di-mute ya yang teman-teman yang pendengar yang lain. Bapak akan menguji yang mengaku Nabi ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin bisa dijawab kecuali oleh seorang Nabi. Kata Abdullah bin Salam. Ingin menguji Rasulullah. Akhirnya dia pun datang dengan anaknya, ya, pergi ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia datang, ya, wajah Abdullah bin Salam ini langsung berhadapan dengan wajah Rasulullah yang ketika itu sedang menghadap para sahabatnya. Begitu Abdullah bin Salam melihat wajah Rasulullah, Abdullah bin Salam berkata, "Asyhadu annahu Rasulullah." Aku bersaksi bahwa dia adalah Rasulullah. Anaknya terkejut dan berkata, Bapak kan belum nanya. Bapak belum ngetes.
Belum mengujinya dengan pertanyaan yang telah Bapak siapkan dari rumah tadi. Kenapa Bapak sudah beriman? Kata Abdullah bin Salam, ya, wajah yang ada di depan kita ini adalah wajah yang tidak ada gurat kebohongan di garis wajahnya. Subhanallah. Abdullah bin Salam ikut menyongsong Rasulullah ketika datang dan ingin mendengar apa sih pidato pertama Muhammad. Nabi SAW berdiri memulai pidatonya. Pidato ini berisi politik, sosial, ekonomi, keamanan, dan agama. Isinya adalah kunci-kunci surga di sekitar kita. Nabi berdiri dan bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berilah makan, wasilul arham, dan sambunglah silaturahim, wasallu wan nasu niyam, salatlah ketika manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan dimasukkan ke dalam surga dengan selamat." Ada berapa kunci surga yang Rasulullah sebutkan di pidato pertamanya ini? Mari kita bedah satu persatu kalimat dari pidato Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian, yang pertama adalah Rasulullah menyapa dengan sebutan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Nabi tidak berkata ayyuhal muslimun, tidak. Ayyuhal muhajirun wal ansar, tidak. Tapi khitab umum. Nabi menyapa semua. Seolah-olah Nabi memang sudah benar-benar memiliki kekuasaan mutlak di Madinah. Ini bentuk komunikasi politik yang luar biasa kuat. Sekaligus politik merangkul. Walaupun kami berkuasa, kami membawa kebaikan untuk semua. Ya ayyuhan nas. Seluruh manusia, kata Nabi. Mau yang Yahudi, mau yang musyrik, mau yang sudah Islam, mau yang Ansar, mau yang Muhajirin, mau yang Quraisy, mau yang non-Quraisy. Aku ini ada untuk kalian semua. Ya ayyuhan nas. Afshus salam. Tebarkanlah salam. Tebarkanlah keselamatan. Tebarkanlah perdamaian. Subhanallah. Ini tentang isu keamanan. Ini tentang isu stabilitas. Bahwa aku tahu di sini beragam. Ada Yahudi, ada Aus, ada Khazraj. Kemudian ada orang-orang Quraisy, orang-orang yang baru pindah dari Mekah. Ada juga suku-suku yang lain. Tapi asal semangat kita sama. Menyebarkan persatuan, kedamaian, kita akan aman. Kita akan damai. Ini sekaligus amal paling penting yang membuat manusia bisa masuk surga dengan selamat. Apa? Afshus salam, tadkhulul jannata bisalam. Ujung hadis tadi. Kalau kamu menyebarkan salam, kamu akan masuk surga dengan salam, dengan selamat. Saudara, ini bisa bermakna salam dalam pengertian yang literally, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa juga bermakna lebih umum lagi. Bagaimana seorang muslim harus memiliki semangat perdamaian dalam pergaulannya. Bukan semangat perpecahan, bukan. Salam dalam pengertian lisan. Itu banyak sekali hadis Nabi SAW menyebutkan keutamaannya. Para sahabat dulu, kalau mereka berjalan berdua, kemudian dipisahkan oleh pohon. Ada pohon, sehingga satunya lewat sebelah kiri pohon, satunya lewat sebelah kanan. Ketika mereka berjumpa lagi, mereka mengucapkan salam satu sama lain. Saking besarnya fadilah, besarnya keutamaan mengucapkan salam. Teman-teman sekalian, jangan lupa bahwa salam ini adalah doa. Doa adalah inti ibadah. Yang paling tulus, yang bisa kita lakukan kepada saudara kita adalah doa. Jadi tidak benar kalau orang berkata, aku nggak bisa balas apa-apa kecuali doa. Kalau orang mengerti, dia akan tahu bahwa doa itu justru lebih baik daripada apa yang dia berikan. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha kalau mengutus pelayannya untuk mengantar makanan ke rumah tetangganya, ke rumah sahabatnya, Aisyah berkata, kamu kalau sudah kasih makanan jangan pulang dulu. Kamu dengar dulu. Di dalam rumah mereka mendoakan kita apa? Biar kita bisa membalas doa yang serupa. Subhanallah. Aisyah nggak mau kalah amalnya. Gara-gara sudah kasih makanan, orang itu berdoa kepada Allah,
Amalan orang itu bisa lebih besar daripada amalan kita. Maka ketika orang itu berdoa, Aisyah membalas juga dengan doa. Jadi tetap 2-1. Aisyah nggak mau satu sama. Ini perlombaan dalam berbuat kebaikan. Doa adalah inti dari ibadah kaum muslimin. Doa ini pengakuan kita lemah. Doa ini pengakuan bahwa Allah baik. Allah maha kuasa. Allah maha memberi. Allah maha dermawan. Itu yang perlu kita hadirkan ketika kita berdoa. Apa yang kita doakan kepada saudara kita itu? Salam. Kita berdoa dia mendapat keselamatan. Teman-teman sekalian, tidak ada yang lebih berharga yang Allah berikan di dunia dan di akhirat kecuali keselamatan. Kita diajarkan meminta keselamatan. Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Kami memohon keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Kita disuruh berdoa untuk harta kita, keluarga kita, anak kita, diri kita, pasangan kita. Agar apa? Allah beri kemaafan dan keselamatan. Salam. Lalu apalagi? Rahmatullah. Kita meminta yang kedua adalah rahmat dari Allah. Ya, kita ini siapa tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala? Jadi ketika kita mendoakan rahmat bagi orang lain kemudian membalas, itu luar biasa. Ingat, Allah adalah zat yang maha malu terhadap tangan yang diangkat kepadanya lalu kembali sia-sia. Mustahil doa sia-sia itu mustahil. Kalau sekiranya engkau berdoa, hatimu tidak lalai, engkau berdoa, hatimu hadir dan engkau yakin wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu yakin bahwa doamu akan diijabah, maka seluruh kata-kata yang ada di dalam doa akan diijabah oleh Allah. Dalam bentuk yang sama atau bentuk yang lebih baik. Pada waktu yang cepat atau pada waktu yang paling tepat walaupun lambat. Itu logika doa. Lalu apa kita berdoa? Wa barakatuh, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab seluruh kebaikan di dunia ini rahmat dari Allah, tapi belum tentu dia memberi keberkahan. Ketika kita berdoa berkah, matanya berkah, matanya yang membawa menuntunnya ke surga. Tangannya berkah, tangannya menuntunnya ke surga. Lisannya berkah, lisannya yang menuntunnya ke surga. Ya, hartanya berkah, hartanya menuntunnya ke surga. Afsyus salam kata Nabi. Afsyus salam juga bermakna bahwa bagaimana Nabi mengakui keragaman yang ada di sekitarnya. Kita harus tegas dalam urusan akidah kita. Gak usah bilang semua agama sama, semua agama benar. Gak usah. Setiap agama itu pasti yakin bahwa agamanya yang paling benar. Dan gak mengapa. Anda dibilang orang non-muslim bahwa Anda adalah orang yang sesat, Anda adalah rombongan yang tersesat dan seterusnya. Gak masalah. Itu keyakinan mereka. Tapi keyakinan kita sebagai muslim, waman yabtaghi ghairal Islam. Siapa yang mencari Islam dinan agama, falan yutaqabbal minallah. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Itu keimanan kita. Berapa banyak pun amalan yang dibawa oleh seorang, tapi tidak ada tiket syahadat, tidak Islam, tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak bertauhid kepada Allah, sia-sia. Seperti fata morgana. Kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'an, kata Al-Quran. Seperti orang yang melihat bayangan air di padang pasir. Dia sangat haus, lalu dia mengejarnya, dikira bakal dapat air. Padahal tidak ada. Itu. Afsyus salam. Semangat untuk bersatu, semangat untuk menciptakan iklim damai. Ini surga ini. Al-muslim man salimal muslim. Orang muslim itu adalah orang yang membuat orang lain merasa selamat dari lisannya, min lisanihi, dari lisannya, dari pekerjaannya, dari aktivitasnya, dari macam-macam. Ya, hartanya selamat, kehormatannya selamat, fisiknya selamat. Itu baru muslim. Jadi kita menjaga keharmonisan di tengah masyarakat, kita menjaga persatuan umat, kita mendoakan sesama kaum muslimin, kita tidak menjelek-jelekkan, kita itu justru bagian dari keberagamaan yang diinginkan oleh syariat dan bisa jadi itu menjadi sebab kita di surga. Kita ingin mengumpulkan orang lebih banyak ke surga. Sebab surga ini lapang sekali, luas sekali. Afsyus salam kata Nabi. Yang kedua, at-ta'imut ta'am, beri makan orang-orang. Teman-teman perhatikan lafaz hadis ini. Nabi SAW dari Mekah
bersama orang-orang muhajirin, ya, bersama dari gerakan orang-orang muhajirin, mereka ini dihalang-halangi untuk hijrah. Harta mereka ditahan di Mekah. Sehingga ketika mereka sampai di Madinah mereka tidak punya apa-apa. Maka perlu solidaritas. Perlu dibantu orang-orang ini. Maka Nabi perintahkan orang-orang wa at'imut ta'am, kasih makan orang-orang yang perlu. Nabi tidak menyebutkan objeknya. Nabi tidak berkata kasih makan orang-orang muhajirin. Kenapa? Menjaga kehormatan seseorang. Jangan sampai kita berinfak, kita mengeksploitasi objek orang yang kita beri itu. Diajak foto, selfie, diajak apa, teman-teman sekalian. Manusia ini punya jiwa ya. Jangan sampai batal amalan kita. Bahkan kita mendapatkan dosa. Karena kita membuka kekurangan, membuat malu orang lain. Jangan. Bersedekah. Lalu diam-diam. Kalau memang ingin menjadi satu gerakan orang mencontohmu, jangan nampakkan mukanya, jangan. Saya paling marah kalau saya diundang ya, ikut buka bersama yatim, yatimnya disuruh ke depan, bawa pegang begitu, ya Allah malu saya. Saya bayang kalau diri saya seperti itu. Dari kecil saya nggak mau ngantri ikut-ikut yang begitu-begitu. Begitu juga waktu mahasiswa ketika krisis, saya nggak mau. Walaupun saya nggak punya uang. Hati manusia itu. Kita harus hargai. Bayangkan kalau kita seperti itu. Nabi berkata, wa at'imut ta'am. Nabi tidak sebutkan, beri makan orang muhajirin. Tidak. Nabi menjaga kehormatan. Itulah makanya, berinfak secara diam-diam itu, pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berinfak secara ikhlas itu, menyelamatkan seseorang dari neraka. Takutlah kepada neraka, kata Nabi, walaupun dengan sepotong kurma. Sebelah kurma. Ittaqin nar. Walau bisyiqqi tamar. Dapat menyelamatkan kita sedekah ini. Jadi, jika ada kesempatan untuk memberi kepada orang yang membutuhkan, maka ketahuilah bahwa itulah surgamu. Kalau ada orang yang berani menyampaikan hajatnya kepadamu, ingin berhutang atau mohon bantuan darimu, maka ketahuilah bahwa itu adalah surat cinta dari Allah. Memanggilmu untuk punya tiket ke surga. Maka sambutlah itu baik-baik. Tebarkan salam, berilah makan. Wasilul arham. Dan sambunglah silaturahim. Ya Allah, ini menarik. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan seluruh ciptaannya, Ar-Rahim seperti ada satu wujudnya. Menempel di arsy. Ar-Rahim mu'allaqatun bil arsy, kata hadis. Rahim menempel di arsy dan berkata, inilah kedudukan orang-orang yang berlindung dari memutuskan silaturahim. Allah berfirman, ama tardina an asila man wasalak wa aqta'a man qata'ak. Apakah engkau tidak ridho aku akan menyambung orang yang menyambungmu? Ya, aku akan mensilah orang yang silaturahim. Aku akan menyambung orang yang menyambung ar-rahim. Dan aku akan memutuskan orang yang memutuskan ar-rahim. Rahim pun berkata, bala radid. Aku ridho ya Allah. Allah berkata, falaki dzalik. Bagimu itu. Jadi, kalau kamu ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambung kebaikannya kepadamu, menyambung rahmatnya, menyambung maghfirahnya, menyambung taufiknya, menyambung ya nikmat-nikmatnya di dunia dan di akhirat, maka sambung silaturahim. Sebab pada hari engkau memutuskan silaturahim, pada hari itu Allah memutuskan seluruh kebaikan-kebaikan darinya. Allah memutuskan keberkahan, Allah memutuskan sakinah, Allah memutuskan maghfirah, Allah memutuskan taufik, Allah memutuskan afwa wal afiyah pada diri seseorang. Sambung silaturahim. Kita ingat ya, kita ini pasti ada konflik dalam hidup. Saudaraku, kalau hari ini masih ada, apalagi karena urusan dunia, karena rebutan warisan, karena konflik masalah waris, karena kita ribut dengan keluarga, dengan apa, ya Allah, itu sepele sekali. Udah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dengan yang lebih baik nanti di akhirat. Tapi Ustadz, saudara-saudara, ini dia yang memutuskan silaturahim. Ya,
Dia yang memutuskan urusan dia. Urusan kita adalah menyambung silaturahim. Nabi berkata, laisal wasil bil mukafi. Yang disebut menyambung silaturahim itu bukan dengan balasan. Orang nyambung, kita nyambung. Itu namanya transaksi. Yang disebut menyambung silaturahim itu adalah menyambung kepada orang yang memutuskan. Sahabatmu dulu pergi darimu, ya, meninggalkanmu. Kamu nyambung silaturahim ke situ. Kamu yang mengucapkan salam duluan, kamu yang menghubunginya, kamu yang menyapanya duluan. Begitu juga saudara, begitu juga paman dengan ponakan, ipar dengan saudaranya, mertua dengan menantunya. Jangan sampai putus silaturahim. Kalau putus silaturahim, putuslah engkau dengan kebaikan Allah. Putuslah engkau dengan keridhaan Allah, putuslah engkau dari surga. Yang terakhir kata Nabi, tadkhulul wasallu wan nasu niyam, salatlah ketika orang sedang tertidur. Ini tentang pertama keutamaan salat tahajud, yang kedua keutamaan amal yang dilakukan secara diam-diam. Jangan sampai teman-teman sekalian, jangan sampai kita ini mati kita tidak punya amal andalan yang cuma menjadi rahasia kita dengan Allah. Hari ini coba ingat, ada nggak kita amal itu? Kalau belum ada, coba usahakan cari peluang. Kamu melakukan satu kebaikan yang tidak ada orang yang tahu. Bahkan suamimu pun tidak tahu. Bahkan istrimu pun tidak tahu. Teman-temanmu tidak tahu. Jangan rusak. Siapa tahu ini yang menjadi andalan kita nanti. Harus ada satu amalan yang cuma menjadi rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Keluar, cari orang yang membutuhkan. Atau cari satu kebaikan. Yang kamu dapat lakukan itu tanpa pengetahuan orang lain. Itu adalah pintu surga yang sangat terbuka lebar untukmu. Tadkhulul jannata bisalam. Harus ada amal rahasia yang kita lakukan. Sekali lagi teman-teman sekalian, tebarkan salam, beri makan, sambung silaturahim, sholat malam, melakukan amal rahasia untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya contoh. 4 ini hanya contoh yang diberitahu oleh Rasulullah SAW agar kita masuk surga. Tetapi saya akan berikan kunci-kunci agar kita bisa dapat peluang surga dimanapun dan kapanpun kita berada. Yang pertama adalah perhatikan niat. Apa maksudnya? Ketika hijrah, Nabi berwanti-wanti hijrah karena Allah. Walaupun sebenarnya hijrah karena perempuan boleh, hijrah karena perdagangan boleh, tapi kamu tidak dapat pahalanya. Maka lakukanlah niat segala sesuatu karena Allah. Ketika kita berbisnis, ketika kita bekerja, ketika kita berjalan-jalan, lakukan, niatkan. Ini untuk tadabbur alam, ini untuk tafakur, ini untuk memberi nafkah kepada keluarga ini agar dapat pahala. Perhatikan niat. Yang kedua, jangan meremehkan sekecil apapun kebaikan. Nabi bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Selagi ada peluang kebaikan, kamu sedang lewat, ada orang yang pakai motor misalnya dekat rumah, ada orang mau nyebrang jalan sudah tua, berhenti, seberangkan dia. Bisa jadi itu. Kata Nabi, jangan remehkan. Walaupun senyum kepada saudaramu, walau antalqa akhaka biwajhin talik. Walaupun kamu menghadapi saudaramu dengan wajah yang ceria. Perhatikan niat, jangan remehkan kebaikan. Yang ketiga adalah perhatikan amal yang terus-menerus. Innallaha yuhibbul amal adwamuha wa in qalla. Enggak harus Anda langsung ngegas pada tarikan pertama. Tapi yang penting adalah Anda konsisten dalam amal itu. Allah mencintai kebaikan yang dilakukan secara konsisten walaupun sedikit. Daripada Anda berinfak setiap tahun 10 juta, lebih baik Anda setiap bulan 1 juta. Lebih baik setiap Jumat 250.000. Karena itu adalah amalan yang rutin yang dilakukan. Yang keempat, perhatikan keragaman nilai. Setiap orang mungkin susah melakukan satu jenis amalan, tapi dia pasti dimudahkan untuk amalan yang lain. Ada orang yang tidak pelit, mudah dalam bersedekah, tapi berat sekali bagi dia untuk puasa sunnah. Ada orang yang mudah membaca Al-Quran, tapi berat sekali untuk bangun malam. Ada orang yang mudah untuk tahajud, tapi dia berat sekali untuk misalnya apalagi hal-hal yang lain, sholat sunnah yang lain. Itu apa? Berarti keragaman amal. Kita tidak mampu melakukan satu amal, pasti ada amal lain. Sahabat-sahabat miskin datang ke Rasul SAW dan berkata, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu pasti lebih unggul dari kami. Zahaba ahlud dusur. Orang kaya itu lebih unggul. Kenapa kata Nabi? Kami sholat, dia sholat. Kami puasa, dia puasa. Ya, kami baca Quran, dia baca Quran. Tapi mereka bersedekah, mereka berinfak, kami enggak. Maka kami pasti kalah. Kata Rasulullah, jangan khawatir.
setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah. Nabi sebutkan semua al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar adalah sedekah, keragaman amal. Kemudian apalagi? Yang kelima, peka dengan kesempatan. Selagi ada kesempatan, begitu ada kesempatan jangan kasih orang lain. Ithar, mendahulukan orang lain, itu cuma boleh dalam urusan dunia. Dalam urusan akhirat nggak boleh. Ya, begitu di depan kita ada soft yang masih kosong, masuk. Karena soft paling depan adalah soft yang paling utama. Jangan saling kasih ke orang. Udah, gue duluan lu lah masuk surga. Jangan. Dalam urusan akhirat tidak ada itu. Gunakan kesempatan untuk berbuat baik sebaik mungkin. Yang keenam adalah bersegera. Sabiqu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Dalam urusan kebaikan jangan ditunda-tunda kalau kita bisa melakukan segera. Yang ketujuh adalah berkompetisi. Harus ada semangat kompetisi. Fastabiqul khairat. Ini semua mempermudah jalan-jalan kita untuk memperoleh kunci-kunci surga. Niat, jangan remehkan kebaikan, perhatikan kesinambungan amal, keragamannya, peka terhadap kesempatan, bersegera dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini dulu karena waktunya sudah habis ya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi insya Allah. Terima kasih. Wa jazakumullah khairan katsira. Saya ucapkan kepada Ustadz Faris Biki LCMA. Mudah-mudahan bagi kita yang mendengarkan mendapatkan berkah serta ilmu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ayah bunda yang berbahagia. Kita masuki acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Adapun untuk pertanyaan boleh ayah bunda di chat ataupun di kolom chat yang ada di Zoom. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan. Jika kita melakukan pekerjaan ataupun aktivitas sehari-hari yang membawa maslahat dunia, namun tidak dilarang secara syariat, apakah kita mendapatkan pahala akhirat jika diniatkan karena Allah? Misalnya kerja bakti, jaga keamanan, atau ikut acara sosial lainnya. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, bagus sekali. Ini pertanyaan penting sekali dan saya jawab jauh lebih umum agar menjadi pedoman untuk kita bersama. Saudara, amal tergantung dengan niat itu berlaku untuk hal-hal yang mubah, untuk hal-hal yang dibolehkan. Jadi seluruh pekerjaan yang dibenarkan oleh syariat tidak dilarang, maka dia dapat berubah menjadi pahala kalau kita niatkan untuk itu. Tapi kalau untuk sesuatu yang haram tidak berlaku. Kita mencuri harta orang lain dengan niat bayar hutang karena dia punya hutang sama kita. Nggak boleh. Karena mencuri itu haram. Kita memukul orang lain niatnya bercanda. Kita berbohong kepada orang lain niatnya ngeprank, bercanda. Nggak boleh. Sebab perbuatannya sendiri haram. Tapi kalau perbuatannya adalah halal, maka dia tergantung dengan niat kita. Ketika berbakti niatkan. Ini untuk memberikan kebaikan. Oh, kerja bakti. Iman memiliki banyak cabang. Yang paling rendahnya adalah menyingkirkan duri di jalan. Apalagi kalau menyingkirkan banyak semak, menyingkirkan yang membersihkan masjid, membersihkan pekarangan di sekitarnya. Tentu saja itu bagian dari keimanan. Tentu saja itu bagian dari ketaatan. Begitu juga jaga malam. Ya, seorang muslim yang mati karena menjaga dirinya, maka dia syahid. Man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang mati karena mempertahankan hartanya, mempertahankan dirinya, mempertahankan keluarganya, maka dia adalah mati syahid. Menjaga keamanan bagian dari itu. Maka dia dapat pahala. Apapun, berbisnis, berdagang. Ulama, orang-orang salaf dulu, orang-orang dulu, mereka pergi berdagang, ya, niat mereka apa? Membantu kaum muslimin mempermudah memenuhi kebutuhan mereka. Biar nggak jauh mereka belanja ke negeri lain, dia buka situ. Coba bayangkan kalau kita berdagang dengan semangat itu. Nggak penting berapa yang kita dapatkan. Rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita keluar rumah kita dapat pahala. Untuk apa?
memudahkan kaum muslimin. Kita dapat pahala untuk apa? Menjalankan syariat, memberi infak yang halal kepada keluarga. Kita keluar untuk apa? Agar bisa memberi, agar bisa berinfak, agar bisa berbakti kepada kedua orang tua. Maka dia bernilai ibadah seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Adapun untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya bila kita menghindar dari seseorang karena ditakutkan atau dikhawatirkan akan menjadi masalah yang tidak baik? Sebab kita sudah tahu kebiasaan dan karakter orang tersebut. Apakah ini juga termasuk dalam memutuskan silaturahim? Baik, bagus sekali. Saudaraku, kalau ada seseorang yang melakukan sesuatu yang tidak baik, maka itu adalah peluang untuk melakukan amal yang paling baik. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita bisa menasihati saudara kita. Kata Nabi, unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolong saudaramu ketika dia menzalimi atau ketika dia dizalimi. Para sahabat terkejut, ya Rasulullah, kalau dia dizalimi okelah kami bantu. Tapi kalau dia menzalimi gimana kami bantu? Kata Nabi, dengan cara mencegahnya, melakukan nahi mungkar, melarangnya untuk melakukan itu. Itu kita menolong dia. Karena itu Rasul juga bersabda, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'min alladhi lam yukhalituhum wa lam yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar akan perilakunya lebih baik daripada orang mukmin yang tidak mau bergaul karena tidak sabar dengan perilaku mereka. Tetapi kalau sekiranya keburukan orang itu dikhawatirkan mempengaruhi kita, bukan kita yang mempengaruhi dia, maka pertama bersikaplah pasif. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang jahil berkata-kata hal-hal yang tidak baik, maka kita membalasnya dengan hal-hal yang bijaksana. Ya, kalaupun harus menghindarlah, namun tetap say hello, tetap mengucapkan salam, tetap berdoa untuknya. Karena doa adalah bagian dari menyambung silaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Baik. Kita maksimal sampai jam 10 insya Allah. Adapun pertanyaan berikutnya, saya tertarik dengan materi Ustadz untuk sambung silaturahmi terhadap yang memutuskan kita dalam konteks sesama anak bangsa. Sebagai orang yang dibesarkan di lingkungan penumpas PKI, bagaimana metode atau cara sambung silaturahim sesama anak bangsa terhadap mereka atau rakyat kita yang dulu terjebak PKI dan jadi korban penumpasan leluhur kita? Sekian Ustaz, terima kasih. Baik. Teman-teman sekalian, memang kita harus waspada. Kita harus hati-hati karena sejarah mengajarkan kita betapa kejamnya ini PKI. Tetapi kita juga harus adil dalam menilai. Bahwa Allah berfirman, Allah taziru waziratan wizra ukhra. Dosa seseorang itu tidak mungkin ditanggung oleh orang lain. Kalau dulu kesalahan politik ayah mereka, kakek mereka, maka jangan kita limpahkan kepada dia. Kalau memang kita lihat kebaikan dalam dirinya, kita lihat bagaimana semangat keislamannya, kita lihat bagaimana dia menyesali ya hal-hal yang buruk yang ada di tengah keluarganya, maka kita harus berbuat baik kepada dia. Jangan kita pukul rata ya, karena seseorang ketika sudah bertobat seperti tidak ada dosanya. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Ya, ittabi'is sayyi'atal hasanah. Ketika seorang sudah melakukan kebaikan-kebaikan, maka terlupakan keburukan-keburukan yang sebelumnya. Tapi sebaliknya, walaupun dia bukan dari keluarga PKI, tapi semangatnya, semangat komunisnya, ingin menghancurkan bangsanya, kita harus cegah itu. Kita harus lakukan sekuat tenaga kita, mengingatkan orang lain, kemudian menasehatinya, kemudian memberitahu pemerintah dan seterusnya. Jadi harus adil bersikap. Mana yang boleh, mana yang tidak. Wallahu a'lam bishawab. Suara antum enggak? Ana enggak dengar suaranya ya, Masya Allah. Masjidnya ke-mute nih. Ana nggak dengar suaranya, di mute kayaknya, masih mute. Oke. Maaf Ustaz. Ya ini Ustaz, pertanyaan terakhir.
Baik. Bagaimana menyikapi orang yang kalau kita silaturahim tapi ujung-ujungnya untuk berhutang? Ini agak frontal Ustaz ya. Atau selalu ada saja hal-hal yang akan membuat kita sakit hati. Kita tentunya sudah ikhlas, tapi nama juga manusia. Jadi saya berpikir lebih baik diam. Kira-kira Ustaz bagaimana cara menghadapi karakter seperti tersebut Ustaz? Berarti nggak ikhlas dong ya. Ada pepatah Melayu ya, ada pepatah Melayu. Jangan seperti duren dan timun. Duren dan timun itu artinya apa? Timun nimpa duren, timun yang hancur. Duren nimpa timun, apalagi lebih hancur. Kita bertamu ke rumah dia, kita rugi. Dia bertamu ke rumah kita, lebih rugi lagi. Kan begitu. Pertama, jangan jadi benalu. Jangan sampai orang takut seperti ini, jangan sampai. Yang kedua, teman-teman sekalian. Di antara cara kita membantu orang yang gemar berhutang adalah tidak memberi hutang. Loh, kok bisa Ustaz? Kalau sekiranya orang berhutang karena kebutuhan, maka bantu dia. Tapi kalau ada orang yang berhutang karena hobi, ya, ada orang yang ketagihan berhutang. Atau hutang justru membuat hubungan lebih buruk lagi. Jangan kasih hutang. Itu bagian dari pendidikan agar dia tidak mengandalkan kita. Agar dia lebih giat dalam bekerja. Agar dia lebih terhormat dalam mencari uang. Ya, jangan sampai dia dililit hutang. Jangan sampai dia kemudian tersiksa. Jangan sampai kemudian hubungan menjadi renggang. Jadi bagian dari membantu orang yang gemar berhutang itu tidak memberi hutang. Memberikan pendidikan tentang betapa buruknya bahaya hutang itu. Gitu. Jadi kita harus sabar. Sabar itu artinya apa? Sabar itu bukan menyerah. Sabar itu bukan pasif. Sabar itu aktif. Walaupun berat kita mengingatkan. Walaupun berat kita menasihati. Walaupun beresiko kita tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Itu sabar. Ya, karena itu dalam Al-Quran ayat-ayat tentang jihad selalu digandengkan dengan ayat tentang sabar. Kenapa? Bergerak itu sabar. Ya. Berjihadlah kamu dan bersabarlah kamu. Bersabarlah kamu dan teguhlah kamu. Warabitu, isbiru warabitu. Ya, jaga perbatasan ini dengan sabar. Artinya apa? Agresif. Melakukan hal yang baik untuk mencegah keburukan. Baik. Mungkin itu. Siap Ustadz. Terima kasih. Afwan. Hadirin berbahagia. Karena masih banyak yang ingin bertanya. Dikarenakan waktu terbatas, mudah-mudahan di sesi berikutnya bisa kita sambung kembali. Jamaah hadirin yang berbahagia, terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan mau'izatul hasanah secara panjang lebar tentang bagaimana surga yang berada di sekitar kita. Poinnya adalah kita mengetahui dunia ini adalah sementara, fana, dan akhirat adalah kekal. Maka kita jadikan dunia sebagai batu loncatan untuk menanam kebaikan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jamaah sekalian, kita masuki acara selanjutnya yakni takhtim ataupun penutup. Sebelum saya tutup, saya selaku MC pada kajian duha pagi hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya dari pribadi. Mudah-mudahan kajian duha kita ini memberikan manfaat, kemudian mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan katsir. Afwan semuanya, Masya Allah. Ana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.